Gaya pacaran mereka sudah mulai memasuki wilayah yang tidak sehat, di mana mereka sering melakukan hubungan suami istri. Halo semuanya, thank you udah klik video channel Ustami. Aku doakan semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang cukup mengejutkan yang terjadi baru-baru ini. Di mana ada seorang wanita ditemukan terbakar di sebuah tempat bekas pemotongan kayu yang ada di Desa Banjar di Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura. Nah, temuan ini sontak saja membuat heboh warga setempat dan akhirnya menjadi viral di sosial media. Dan usut punya usut, wanita tersebut adalah mahasiswi semester 5 yang sengaja dihabisi oleh pacarnya sendiri. Lantaran wanita tersebut meminta pertanggungjawaban karena sudah dihamili. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk kita gas. EN Jumiati adalah seorang anak tunggal dari pasangan Zainul Musdopi dan Sri Rahayu. Mereka adalah keluarga yang sangat sederhana. Sang ayah bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Meskipun hidup mereka sangat pas-pasan, kedua orang tua EN sangat menyayangi anak sematawayangnya tersebut. Mereka rela bekerja keras untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anak sematawayangnya, termasuk menyekolahkannya. Mereka ini memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu ingin melihat EN melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan lulus sebagai sarjana. Singkat cerita, EN tamat SMA dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya di Bangkalan, Madura. Dan untuk mewujudkan cita-cita anaknya, kedua orang tua EN rela menjual aset rumah mereka yang berada di kawasan Kuda Laut, Kelurahan Barang Timur, Kecamatan Merak. Lalu, mereka kemudian pindah ke Desa Ngunut, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah biaya kuliah terkumpul, EN pun berangkat ke Madura untuk mendaftar di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Pada saat itu, EN berjanji kepada ayahnya akan belajar dengan sebaik-baiknya agar bisa mengangkat derajat keluarga. Selama kuliah, EN ini memilih untuk ngekos di Bangkalan, Madura agar tidak jauh dari kampusnya. Nah, orang tua EN selalu mengingatkan agar dia menjaga diri dengan baik sebaik-baiknya dan fokus pada pendidikan. Untuk sedikit meringankan beban orang tuanya, EN memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah warung kopi yang tidak jauh dari kamar kosnya. Seiring berjalannya waktu, EN yang sebelumnya tidak pernah pacaran, tiba-tiba bertemu dengan seseorang pria bernama Muhammad Maulidi Al-Ijab atau yang biasa dipanggil Welid. Ia adalah seorang mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi yang berusia 21 tahun yang berasal dari Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura. Mereka pun mulai berkenalan. Dan hubungan mereka semakin dekat dari hari ke hari. Karena merasa sudah saling cocok, mereka pun memutuskan untuk pacaran. Sebagai pasangan kekasih yang terbilang cukup muda, mereka ini sangat-sangat bucin nih gengs. Mereka ini sering menghabiskan waktu bersama di luar kos. Namun lama-kelamaan gaya pacaran mereka itu menjadi tidak sehat. Mereka ini sering bergantian mengunjungi kos masing-masing hingga akhirnya kebablasan. Gaya pacaran mereka sudah mulai memasuki wilayah yang tidak sehat, di mana mereka sering melakukan hubungan suami istri. Sekali melakukan hal tersebut tentunya akan diulangi lagi oleh mereka tanpa memikirkan konsekuensinya. Kurangnya pengawasan dari orang tua membuat si EN ini lupa dengan pesan-pesan yang selalu diingatkan oleh orang tuanya untuk menjaga dirinya. Nah, di suatu hari EN merasa cemas tuh karena sudah beberapa waktu tidak datang bulan. Ditambah lagi dengan rasa mual yang terus menghampirinya. Merasa ada yang tidak beres, EN memutuskan untuk membeli test pack
atau tes kehamilan. Nah, betapa terkejutnya dia saat mengetahui hasil tes tersebut ternyata positif. Mendapati dirinya berbadan dua, ia pun merasa panik dan bingung. Tak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan itu. Ia masih seorang mahasiswa dan belum siap untuk memikul beban yang besar ini. Nah, setelah itu, EN pun memberitahukan pacarnya Walid bahwa dirinya telah mengandung 2 bulan. Walid yang mendengar kabar tersebut merasa sangat terkejut dan bingung juga nih guys. Alih-alih memberikan dukungan, Walid ini malah merasa panik dan tidak tahu bagaimana harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Dalam kebingungannya itu, Walid malah mengajak EN untuk pergi ke rumah dukun pijat untuk menghilangkan calon anaknya yang tidak memiliki dosa itu. Walid berusaha meyakinkan EN nih gengs bahwa ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. Mengingat mereka ini masih berstatus mahasiswa, yang dimana masa depan mereka masih panjang. EN yang awalnya menolak habis-habisan ajakan si Walid, akhirnya setuju dengan bujuk rayunya si Walid. Singkat cerita, pada tanggal 1 Desember 2024, Walid ini ngasih tahu si EN bahwa nanti malam seusai EN bekerja di warung kopi, Walid bakal menjemputnya untuk mengantar ke tukang pijit. EN pun mengiyakan perkataan Walid. Lalu setelah mereka sepakat, mereka pun kembali berhubungan layaknya suami istri. Nah, setelah malam tiba, mereka pun berangkat menuju ke dukun tukang pijat menggunakan sepeda motor. Di tengah-tengah perjalanan, EN ini merasa sangat gelisah nih geng. EN yang awalnya setuju dengan idenya Walid, tiba-tiba saja berubah pikiran. EN mengatakan dia sangat takut dan ingin mempertahankan kandungannya. Dia pun memaksa agar si Walid mau bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, alias menikahinya. Kalau tidak, EN mengancam bakal melaporkan Walid ke kampusnya dan polisi. Walid yang mendengar pernyataan tersebut langsung kesal dan emosi. Mereka berdua pun cekcok, saling menyalahkan satu sama lain. Si Walid marah-marah dan emosi, mengatakan bahwa dirinya belum siap menjadi seorang ayah ataupun menikah. Sedangkan EN terus-menerus memaksa Walid agar mau bertanggung jawab. Daripada harus menambah dosa menghilangkan calon anak yang tak berdosa itu, mending menikah saja. Nah, percekcokan tersebut membuat Walid sangat tertekan dan terancam. Ia pun langsung ngebutuh membawa EN ke sebuah gudang pemotongan kayu yang terbengkalai. Yang kebetulan tempat itu sangat-sangat sepi dan jauh dari pemukiman warga. Walid yang merasa sangat putus asa karena EN gak mau menuruti keinginannya, akhirnya mengarahkan sajam ke bagian tubuh EN. EN yang merasa sangat terkejut dan kesakitan berusaha untuk melarikan diri. Namun sayangnya Walid menahannya. Dan kemudian ia kembali mengarahkan sajam tersebut ke tubuh EN. Hingga ia tersungkur dan mengeluarkan banyak cairan merah. Begitu berhasil meniadakan kekasihnya, Walid pun menutup jasad EN dengan sarung dan beberapa kain. Lalu ia pun pergi ke warung terdekat untuk membeli bensin. Yang kemudian ia bawa ke lokasi. Bensin tersebut ia siramkan ke jasad EN, lalu membakarnya dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatannya itu. Setelah dirasa beres, Walid pun tancap gas dan melarikan diri. Nah, beberapa saat kemudian ada beberapa warga melihat sebuah kobaran api yang cukup besar dari kejauhan. Tepatnya di area bekas pemotongan kayu Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura. Awalnya mereka ini mengira ada seseorang yang telah membakar potongan-potongan kayu. Namun setelah dipikir-pikir, tempat itu udah hampir 4 tahun tak terpakai nih gengs, karena pemiliknya sudah meninggal dunia. Dan area tersebut juga jarang dilewati warga. Jadi mereka ngerasa agak aneh lah.
Rasanya nggak mungkin ada seseorang membakar kayu. Nah, karena merasa khawatir kobaran api tersebut bakal membesar dan melahap habis tempat tersebut, beberapa warga ini pun memutuskan untuk mendekati lokasi dan mencoba memadamkan api itu. Tapi saat mereka sampai di lokasi, mereka itu langsung terkejut dan panik bukan main nih gengs. Ternyata api itu bukan berasal dari kayu yang terbakar, tapi dari tubuh seseorang. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, salah satu dari mereka pun melaporkan apa yang dilihatnya kepada polisi. Seketika kejadian itu menjadi gempar nih gengs. Warga pun berbondong-bondong datang ke lokasi dan merekamnya. Seperti video yang kini yang tengah viral. Nah, setelah polisi menerima laporan warga, mereka pun langsung bergerak cepat dan menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya di TKP, mereka pun segera memadamkan api dan mengevakuasi tubuh korban dan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk diidentifikasi. EN mengalami luka bakar sebanyak 80%. Nah, sementara itu polisi pun segera melakukan penyelidikan dan menyisir area sekitar TKP, termasuk mewawancarai beberapa saksi yang mungkin melihat kejadian tersebut atau mengenali pelaku. Dalam proses ini, keberuntungan berpihak pada tim penyelidik nih gengs, karena di sekitar lokasi kejadian ditemukan sebuah ponsel yang diduga milik korban. Temuan tersebut menjadi petunjuk penting, karena di dalam ponsel tersebut terdapat rekaman percakapan antara korban dan terduga pelaku, yang semakin memperjelas keterlibatan orang tersebut. Lalu, kepolisian pun bergerak cepat dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka pun akhirnya berhasil menangkap pelaku nih gengs di rumah orang tuanya. Saat penggerebekan dilakukan, pelaku ini sempat terkejut dan langsung mengaku bahwa tindakannya bukanlah hasil dari perencanaan, melainkan sebuah tindakan yang dilakukan karena spontanitas. Pelaku terpaksa melakukan hal tersebut karena merasa sangat kalut. Pasalnya korban ini terus-menerus meminta pertanggungjawaban. Nah, pada saat ditanyai mengenai sajam yang ia bawa, Walid ini mengaku sajam itu bukanlah untuk membun-bun si EN, melainkan memang selalu dibawanya ke mana-mana untuk berjaga-jaga di situasi tertentu. Sementara itu, ayah dan ibu EN yang mengetahui anaknya menjadi korban kesadisan seseorang merasa sangat terpukul. Mereka nggak nyangka putri sematawayangnya yang ia besarkan penuh kasih sayang bernasib malang seperti itu. Mereka tak pernah membayangkan bakalan hidup tanpa anak sematawayangnya. Selama ini EN menjadi semangat utama mereka tuh gengs untuk menjalani hidup. Mereka juga bekerja keras demi masa depan anak yang mereka cintai. Semua usaha mereka lakukan agar EN bisa sukses dan meraih cita-citanya. Namun kini segalanya berubah. Kehilangan anak sematawayangnya membuat hati mereka itu hancur sehancur-hancurnya. Mereka berharap pelaku yang menyebabkan hilangnya anak mereka dihukum seberat-beratnya. Tapi gengs, bukan hanya keluarga korban yang sangat terpukul. Keluarga pelaku juga sangat-sangat terkejut dan merasa sangat sedih. Walid yang selama ini dikenal baik dan pendiam, tiba-tiba bisa melakukan tindakan kejam seperti itu. Padahal sebentar lagi ia akan lulus. Yang lebih bikin hati kita ini sedih nih gengs, ternyata kedua keluarga korban dan pelaku ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka bukan keluarga kaya, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Berharap suatu hari anak-anak mereka ini bisa meraih cita-citanya. Tapi kini pupus sudah harapan mereka. Nah, atas perbuatannya itu, Walid pun dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Namun, proses hukum yang dilakukan oleh polisi banyak menuai protes. Bukan hanya datang dari pihak keluarga saja nih gengs, melainkan pihak kampus Universitas Trunojoyo. Rektor UTM Profesor Sapi mengatakan pihak kampus akan menurunkan tim bantuan hukum dan satgas guna mendampingi keluarga korban
agar si pelaku ini mendapatkan hukuman maksimal. Nah, pihak kampus UTM meminta polisi untuk mendalami kasus ini. Melihat pelaku sudah membawa sajam ketika pergi dengan korban. Walaupun pelaku mengaku untuk berjaga-jaga, namun tindakan itu wajib dicurigai dan harus diselidiki lagi. Nah, itulah geng, cerita kasus kisah nyata yang terjadi di Bangkalan, Madura. Kasus ini mengajarkan kita betapa pentingnya tanggung jawab dalam sebuah hubungan. Kalau salah satu pihak nggak mau bertanggung jawab, bisa berakhir dengan masalah besar. Komunikasi yang baik sangat penting supaya nggak ada tekanan atau kekerasan. Selain itu, kita juga harus paham tentang seks dan akibatnya, serta pentingnya dukungan dari orang-orang sekitar. Yang nggak kalah penting, kita ini harus bisa jaga diri dan berhati-hati dalam memilih pasangan, biar selalu merasa aman dan dihargai. Terima kasih sudah menonton, see you next time.